Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan kami dari Primagama. Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk membahas tentang kemampuan verbal, yaitu pemahaman wacana. Semoga pelajaran yang akan kita sama-sama saksikan hari ini dapat bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang akan mengikuti tes. Dan kami doakan setelah belajar ini menjadi paham, mengerti, dan tes nanti menjadi sukses. Selamat belajar dan ikuti sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Hari ini kita mulai kembali pada teks. Nah, di depan kita sudah ada teks yang di dalamnya ada titik-titik. Itu akan kita sama-sama mencari apa saja yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, kita lihat untuk nomor 31 terlebih dahulu. Soal nomor 31, dia bertanya tentang judul yang tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah. Dalam mencari judul artinya kita mencari pokok atau inti dari teks itu yang berbicara apa. Artinya judul ini mewakili isi teks. Dengan melihat judul, orang dapat menebak atau memahami kira-kira teks nanti akan bicara apa. Kita membaca dulu teksnya. Selain membeli properti secara langsung melalui titik-titik, ada pula konsumen yang memilih membeli hunian hasil sitaan. Umumnya properti ini akan dijual lewat mekanisme pelelangan. Sebelum memutuskan untuk membeli properti lelang, ada baiknya perhatikan beberapa hal yang dinilai penting. Sebelum membeli, Anda sebaiknya melakukan menyeluruh pada properti yang akan dilelang. Tak hanya fisik rumah, namun juga surat-surat yang ada seperti izin mendirikan bangunan atau IMB, sertifikat tanah, dan lain-lain. Kemudian, jangan terbawa emosi hingga menawar terlalu tinggi. Ketahui kemampuan Anda dan buat batasan anggaran yang perlu dikeluarkan. Bank, rumah karena pemilik sebelumnya berhenti melakukan pembayaran mereka. Biasanya risiko membeli properti hasil lelang justru timbul dari perlawanan pemilik tereksekusi yang tidak mau meninggalkan lokasi properti. Jika ini terjadi, semua pihak untuk mencari jalan keluar terbaik harus dilakukan. Nah, judul yang tepat, kira-kira apa dari kalimat alternatif jawaban ini yang mampu mewakili isi teks? Ya, karena judul itu adalah mewakili isi teks. Nah, mekanisme pembelian properti lelang tidak ada dibahas di situ. Bagaimana mekanismenya? Risiko pembeli properti lelang tidak ada diuraikan, berarti tidak cocok untuk menjadi judul. Jalan keluar dalam pembelian properti lelang tidak ada. Menjelaskan jalan keluar kan? Berarti bukan judul yang tepat di situ. Tips sebelum melakukan pembelian properti lelang. Kan di sini dia membicarakan tipsnya. Apa saja tipsnya? 1, kita harus mengetahui anggaran kita. Kedua, kita harus melakukan pendataan atau kita melihat bagaimana surat-surat tentang perizinan dari bangunan tersebut. Dan ketiga, bagaimana jalan keluar atau apa kendala yang akan dihadapi. Jadi ini bicara tentang tips melakukan pembelian di properti lelang. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 31 adalah jawaban yang D. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 32. Soal nomor 32 adalah kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik. Pada nomor 32, kita perhatikan di sini adalah nomor 32. Apa kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut? Titik-titik ada pula konsumen yang membeli hasil hunian, hasil sitaan. Yang benar adalah selain membeli properti secara langsung melalui titik-titik, ada pula konsumen yang membeli hunian hasil sitaan. Selain membeli properti secara langsung melalui titik-titik artinya orang yang bekerja dalam usaha properti. Maka orang yang bekerja dalam usaha properti adalah developer karena dia khusus menangani bidang properti. Jawabannya adalah yang kalau investor kan bukan orang yang bekerja di bidang properti. Investor adalah orang yang menanamkan modal. Sedangkan notaris adalah
pejabat yang berhak untuk mengeluarkan akta notaris ataupun tentang akta tanah dan lain-lain. Ya, jadi yang benar adalah developer. Jawabannya adalah yang E. Sekarang kita lanjutkan untuk soal ke nomor 33. Kata konjungsi itu adalah kata penghubung, ya. Konjungsi adalah kata penghubung. Ini harus diingat. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung itu ada intra kalimat dan antar kalimat. Intra kalimat itu artinya berada di dalam kalimat, sedangkan antar kalimat artinya menghubungkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Konjungsi intra kalimat tidak boleh mengawali sebuah kalimat. Sedangkan jika menghubungkan antar kalimat harus menggunakan konjungsi antar kalimat. Apa saja itu? Kita lihat di nomor 33. Untuk soal 33 titik-titik artinya ini sudah tidak boleh menggunakan konjungsi intra kalimat. Sedangkan adalah konjungsi intra kalimat. Jadi tidak boleh, sudah pasti C salah. Titik-titik sebelum memutuskan untuk membeli properti lelang, kita lihat kalimat sebelumnya. Selain membeli properti secara langsung melalui developer tadi, ada pula konsumen yang memilih membeli hunian hasil sitaan. Umumnya properti ini akan dijual lewat mekanisme pelelangan. Titik-titik berarti namun, ya kan? Sebuah konjungsi pertentangan, dia memberikan pertentangan atau penolakan terhadap kalimat sebelumnya. Kalau sudah pertentangan artinya menggunakan namun. Itu adalah konjungsi antar kalimat. Sedangkan kalau dalam intra kalimat pertentangan itu menggunakan kata tetapi. Karena di sini adalah untuk menghubungkan dua kalimat, maka menggunakan kata namun. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah soal nomor 34. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik nomor 34 adalah nomor 34. Titik-titik menyeluruh pada properti yang akan dilelang. Sebelum membeli, Anda sebaiknya melakukan penelitian. Artinya kita harus meneliti, mengobservasi terlebih dahulu, mencari tahu terlebih dahulu secara menyeluruh properti yang akan dilelang. Jadi yang benar itu adalah penelitian. Karena kita ingin mengetahui secara menyeluruh informasi-informasi tentang properti yang akan dilelang. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 35. Kita lanjutkan 35. Nah, kata yang tepat kembali untuk melengkapi titik-titik nomor 35. Bank titik-titik rumah karena pemilik sebelumnya berhenti melakukan pembayaran. Jika berhenti melakukan pembayaran dalam sebuah kredit rumah, pasti bank melakukan tindakan penyitaan atau mengambil alih. Ya, berarti jawabannya adalah bank menyita, ya kan? Bukan membeli. Bank tidak pernah membeli. Kalau kita kredit perumahan pasti menyita. Kalau menggadaikan artinya melelangkan. Jadi beda ya. Jadi bank itu menyita dalam hal ini. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 36. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik 36. Tadi bank menyita rumah karena pemilik sebelumnya berhenti melakukan pembayaran titik-titik mereka. Berhenti melakukan pembayaran titik-titik mereka. Artinya pembayaran kredit. Kredit itu sebutannya adalah agunan. Ya, agunan artinya pembayaran kreditnya. Jadi dalam bahasa perbankan dalam kita mengajukan kredit perumahan artinya agunan, tanggungan hutang yang harus dibayar. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 36 jawabannya ini E. Sekarang kita lanjut ke nomor 37 ya. Soal nomor 37. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik nomor 37 adalah jika ini terjadi titik-titik semua pihak untuk mencari jalan keluar terbaik harus dilakukan.
Jika ini terjadi, ya, artinya jika ada risiko, kalimat sebelumnya biasanya risiko membeli properti hasil lelang justru timbul dari perlawanan pemilik tereksekusi yang tidak mau meninggalkan lokasi properti. Artinya ada sedikit masalah di dalam proses itu. Nah, jika masalah itu terjadi di kalimat 37, jika ini terjadi, artinya masalah tadi antara perlawanan dari pemilik tereksekusi dengan kita yang membeli hasil lelang, jika ini terjadi titik-titik, artinya harus ada negosiasi, harus ada deal yang baik. Kalau deal yang baik berarti adalah sebuah perdamaian. Jadi perdamaian semua pihak untuk mencari jalan keluar, untuk mencari solusi. Jadi jawabannya adalah yang B, ya. Jawabannya yang B. Sekarang kita lanjutkan pada soal 38. Ini teksnya lain lagi. Kalimat yang tidak mendukung, 38 kalimat yang tidak mendukung isi teks. Perhatikan dengan baik. Kalimat yang tidak mendukung isi teks tersebut adalah tidak mendukung, artinya bertentangan dengan apa yang disampaikan di dalam teks. Tidak nyambung dengan apa yang disampaikan di dalam teks. Kita baca kalimat mana yang tidak mendukung. Satu di antara strategi untuk mendidik karakter asertif anak adalah melalui bermain oeneran yang dilaksanakan secara berkelompok. Sebelum bermain, agar anak, jadi masih nyambung kan? Karena dia menjelaskan tentang permainan. Sebelum bermain, agar anak diarahkan bermain secara tertib dalam kelompok, di dalam dan di luar kelas. Kegiatan bermain, artinya masih mendukung, karena masih membahas tentang permainan tadi. Kegiatan bermain peran secara berkelompok, ini mampu memberikan pengalaman kepada anak untuk berbagi dengan temannya, dan mampu memotivasi anak untuk berperilaku sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Drama merupakan bentuk permainan. Ini bukan bicara tentang permainan untuk mendidik asertif anak. Timbul berbicara tentang pengertian drama. Drama merupakan bentuk permainan dan penggambaran watak manusia dalam kehidupan yang nyata melalui dialog dan aksi. Kalimat nomor 5 ini tidak nyambung. Artinya yang dibahas adalah tentang bagaimana cara mendidik karakter asertif anak melalui permainan oeneran. Kenapa harus bicara tentang drama? Ya, pada kalimat kelima. Ini adalah pembahasan sebelumnya adalah mendidik karakter asertif anak melalui bermain oeneran. Di sini timbul menjelaskan tentang drama. Artinya kalimat ini tidak padu atau tidak nyambung. Maka kalimat yang tidak mendukung untuk isi teks tersebut adalah kalimat nomor 5. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 39. Ya, nomor 39. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf pertama adalah, ini bagian rumpang, pada kalimat kedua ada titik-titik di situ. Kalau kita mencari kalimat yang tepat, ya, kalau kita mencari kalimat yang tepat, artinya kita harus mencari kalimat yang nyambung dengan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Karena kalimat itu dia menjelaskan kalimat sebelumnya dan merupakan nanti pelanjutan kepada kalimat sesudahnya. Artinya dia harus padu dengan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Kalimat sebelumnya pada kalimat nomor 1, perhatikan dulu kalimat nomor 1 ya. Satu di antara strategi untuk mendidik karakter asertif anak adalah melalui bermain oeneran yang dilaksanakan secara berkelompok. Kalimat berikutnya pada kalimat nomor 3, sebelum bermain, agar anak diarahkan bermain secara tertib dalam kelompok, di dalam dan di luar kelas. Artinya kita membahas bagaimana
tentang bermain oneran ini? Kita lihat yang A, bermain peran. Nah, ini kan tidak nyambung, bermain peran. B, karakter asertif adalah, tadi sudah tidak perlu lagi menjelaskan karakter asertif karena kalimat sebelumnya sudah bicara tentang strategi mendidik karakter asertif anak. C, karakter asertif anak dapat dibentuk dalam kegiatan drama, sedangkan ini bicara tentang permainan oneran, bukan drama. Yang D, kegiatan ini dapat meningkatkan perilaku asertif anak. Sepertinya nyambung, karena sebelumnya adalah melalui bermain oneran yang dilaksanakan secara berkelompok. Kenapa bermain oneran itu bisa? Nah, dijelaskan. Kegiatan ini dapat meningkatkan perilaku asertif anak usia 5-6 tahun, khususnya kemampuan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keyakinan secara terbuka. Sebelum bermain, artinya nyambung, ya. Kalau sebelum bermain peran tidak nyambung. Berarti kalimat yang tepat untuk mengisi paragraf penumpang tersebut adalah kalimat yang D. Kita lanjutkan soalnya ke nomor 40. Kalimat yang tidak efektif. Ada 4 hal yang menyebabkan kalimat itu tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 4 hal yang menyebabkan kalimat tidak efektif adalah yang pertama, kesalahan ejaan. Artinya, ejaan atau penulisan kata itu terjadi kesalahan. Contoh, kita sering menulis kata apotik, sebenarnya adalah apotek. Kita sering menulis dengan tulisan mempesona, seharusnya memesona. Kita sering katakan mensosialisasikan, padahal yang benar adalah menyosialisasikan. Kita sering sebut dengan kata nasihat, yang benar adalah nasihat. Risiko, seharusnya resiko. Nah, itu penyebab pertama, kalimat tidak efektif. Kesalahan ejaan. Yang kedua adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Kesalahan penggunaan tanda baca. Misalkan seharusnya ada tanda koma, timbul di situ dia tanda seru atau tanda titik 2. Nah, yang ketiga adalah pemborosan kata. Artinya, ada kata-kata yang sebenarnya perlu atau dapat kita buang, tapi tidak mengubah makna. Contoh, ayah sedang pergi ke Jakarta dengan ayah pergi ke Jakarta. Maknanya sama. Artinya, ayah sedang pergi ke Jakarta terjadi pemborosan kata. Tidak efektif jadinya. Seperti saudara-saudara sekalian. Kalau saudara-saudara sudah menyatakan banyak, untuk apa lagi kita menggunakan sekalian. Yang keempat adalah penyebab kalimat tidak efektif adalah ambigu, artinya ketidakjelasan makna. Artinya kalimat itu memiliki banyak makna atau multitafsir. Kita lihat, apakah kalimat 3 ini efektif atau tidak? Karena alternatif jawaban adalah dari kalimat 3, 4, 5, 7, 8. Kita lihat kalimat 3. Sebelum bermain, agar anak diarahkan, coba kita buang kata agar. Sama tidak makna. Sebelum bermain, anak diarahkan, ya kan? Tanpa perlu kata agar. Anak diarahkan bermain secara tertib, dalam kelompok, di dalam dan di luar kelas. Jadi tidak perlu menggunakan kata agar. Jadi kalimat 3 tidak efektif. Ya, jadi pasti jawabannya adalah di A, kalimat ketiga. Baik, selanjutnya nomor 41. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat ke-7 adalah, kita lihat kalimat 7. Kita cari kata penghubung yang tepat di kalimat 7 ini. Karakter memberi saran kepada teman dan mengekspresikan perasaannya baik positif maupun negatif. Kalau dan kan penjumlahan. Kalau maupun ini kan membandingkan. Jadi baik positif maupun negatif. Jadi bukan menggunakan dan. Ya, karena ini bicara perbandingan. Jawabannya adalah yang E. 42. Konjungsi yang tidak tepat.
Artinya kata penghubung yang tidak benar dalam kalimat tersebut adalah, kita lihat yang A, konjungsi melalui pada kalimat satu. Satu di antara strategi untuk mendidik karakter asertif anak adalah melalui bermain. Sudah benar. Karena melalui adalah menunjukkan cara. Di situ jawabannya benar. Konjungsi itu. Sedang yang B, konjungsi sebelum pada kalimat ketiga. Sebelum bermain, ya, karena dia memberikan penjelasan apa yang akan dilakukan sebelum anak melakukan permainan. Apa yang harus dipersiapkan. Jadi yang B benar. Sekarang C, konjungsi tetapi pada kalimat 6. Kita perhatikan kalimat 6. Anak harus dibiasakan menaati peraturan, berbagai alat permainan yang jumlahnya terbatas, belajar meminta dan menawarkan bantuan, bersedia menerima masukan atau kritikan orang lain. Tetapi ini kan pertentangan. Sedangkan ini adalah satu kesatuan apa saja yang harus dibiasakan pada anak. Berarti bukan pertentangan. Seharusnya tetapi ini diganti dengan dan atau serta. Ya, ini diganti dan atau serta. Jadi menawarkan bantuan, bersedia menerima masukan atau kritikan orang lain, dan bisa bertanggung jawab atau serta dapat bertanggung jawab. Jadi konjungsi tetapi pada kalimat 6 adalah tidak tepat atau salah. Kita lanjutkan ke soal nomor 43. Berbentuk kata atau bentuk kata yang tidak tepat dalam teks tersebut adalah bentuk kata yang tidak tepat. Tanpa kita baca teks, kita bisa sudah menebak mana bentuk kata yang tidak tepat dengan melihat alternatif jawaban. Kita perhatikan. Meningkatkan artinya plus kata dasarnya adalah tingkat plus akhiran kan. Sudah benar, meningkatkan. Contoh, taat, menaati. Tulis, menulis. T-nya menjadi lulu, ya kan? Tusuk, menusuk. Nah, benar. Sekarang B, penggambaran. Artinya imbuhan peng, ya, imbuhan pengan, ya, pengan ditambah kata dasar gambar. Benar, penggambaran. Ya. Kemudian komunikasikan. Ada imbuhan plus komunikasi ditambah akhiran kan. Sekarang kita lihat mengkomunikasikan ini benar apa salah. Contoh, kait menjadi mengait, kapak menjadi mengapak. Dengan awalan K lagi, ya, kuas menjadi menguas, kerja menjadi mengerja. Kalau ditambahkan mengerjakan. Nah, komunikasi seharusnya K-nya lulu, menjadi meng. Berarti mengkomunikasikan salah. Seharusnya mengomunikasikan. K-nya lulu. Berarti yang C adalah bentuk kata yang tidak tepat. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan 44. Pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan kata. Kita lihat di sini, tidak perlu kita baca teks juga bisa. Kita lihat di antara benar. Harus dipisah. Kenapa harus dipisah? Di situ kata depan. Bagaimana membuktikan dia itu kata depan? Tinggal kalian gabungkan dengan kata di, ke, dari. Kalau bisa bergabung dengan ketiga ini, berarti dia kata depan. Penulisannya harus terpisah. Kalau dia tidak bisa bergabung salah satu dari ketiga ini, berarti dia awalan. Tidak perlu dipisah. Contoh, di antara, ke antara, dari antara. Bisa, maka harus dipisah. Di mana, kemana, dari mana. Harus dipisah. Coba, dimakan bisa. Kemakan tidak bisa. Dari makan tidak bisa. Berarti di pada kata makan bukan kata depan. Tapi awalan. Jadi ditulisnya harus nyambung. Nah, jadi kata di antara itu benar penulisannya. Sekarang yang B. Ya, yang B diarahkan. Kearahkan nggak bisa kan? Dari arahkan nggak bisa. Berarti benar cara menulis diarahkan nyambung. Berperilaku benar. Bertanggung jawab. Risiko. Seharusnya yang benar adalah resiko, bukan risiko. Jadi
Jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita lihat lagi soal nomor 45. Kita lihat dari tes ini, apakah tes ini perlu diperbaiki atau tidak? Kita lihat di sini ada A tidak perlu diperbaiki, kemudian ada ideologi, dan ideologi. Kita lihat di sini di 45, kata ideologi ini perlu diperbaiki atau tidak? Ideologi penulisannya adalah ideologi. Pakai E di sini dan di sini pakai I, bukan IE. Ya, jadi yang benar adalah harus diperbaiki menjadi ideologi. Jawabannya yang C. Selanjutnya kita lihat 46, folio. Ya, selembar kertas folio. Kata folio di situ sudah benar. Ya, dan harus menjelaskan dalam bentuk tulisan pada selembar kertas folio. Sudah benar. Jadi jawabannya adalah A, tidak perlu diperbaiki karena sudah benar. Meskipun di sini ada jawabannya C, folio. Berarti kalau begini kan kita tetap memperbaiki meskipun dengan penulisan yang sama. Ya, kalau kita menulis, oh ini folio jawabannya, berarti kita memperbaiki dengan penulisan yang sama. Ini sudah benar, artinya tidak perlu ada perbaikan pada kata folio itu. Maka 46 jawabannya adalah A. Sekarang 47, kita perhatikan 47, ini yang dicetak tebal. Adapun tes wawancara, pertanyaan diucapkan langsung oleh petugas tes dan harus dijawab secara lisan. Ya, apakah itu perlu diperbaiki atau tidak? Ini 48 ya. Sebentar kita terlewat sedikit. Nah, ini 47. Adapun tes wawancara, pertanyaan diucapkan langsung oleh petugas tes dan harus dijawab secara lisan. Perhatikan di sini. Tes. Nah, itu tidak perlu ada tanda koma. Kenapa demikian? Kalau perincian cuma 2, tidak perlu ada tanda koma di depan dan atau sebelum dan. Ada tanda koma sebelum konjungsi dan jika perincian lebih dari 2. Contoh begini, kalau tidak perlu ada tanda koma. Ibu membeli kertas dan gula. Jadi karena ini hanya ada 2 perincian, kertas dan perincian yang kedua adalah gula, tidak perlu ada tanda koma. Beda jika ibu membeli kertas, buku kertas, pulpen, dan gula. Nah, ini ada lebih dari 2 perincian, yaitu 3, kertas, pulpen, gula. Jadi kalau lebih dari 2 perincian harus ada tanda koma. Sedangkan di sini perinciannya hanya 2. Diucapkan langsung oleh petugas, harus dijawab secara lisan. Berarti di depan kata dan tidak perlu tanda koma. Maka jawabannya adalah menghilangkan tanda koma sebelum konjungsi dan. Jawabannya yang E. Sekarang 48, soal ke-48. Kita lihat sukses dalam tes wawancara. Seharusnya kesuksesan dalam tes wawancara akan sangat ditentukan. Jadi bukan sukses ya, suksesnya atau penyukses. Penyukses ini orangnya untuk menunjukkan orang. Penyuksesan ini adalah prosesnya. Suksesnya adalah hasilnya, sedangkan seharusnya adalah kesuksesan. Jawabannya adalah B, kesuksesan. 49, kita lihat 49, apakah ada perlu diperbaiki atau tidak? 49, kemampuan bercerita, pengetahuan umum, serta hal-hal positif yang dilakukan setiap hari akan amat sangat. Nah, amat sangat ini kan maknanya sama. Ini artinya ada pemborosan
kata, ya, pemborosan kata di sini. Seharusnya pilih salah satu, yaitu kita buang kata amat. Kan maknanya sama. Serta hal-hal positif yang dilakukan setiap hari akan sangat berperan. Ya, sangat berperan. Dan sebenarnya tidak perlu kata sekali. Ya, karena sekali juga menunjukkan kekuatan. Misalkan sangat berperan dan berperan sekali. Jadi menghilangkan kata amat dan kata sekali. Jadi tidak perlu ada kata sekali, karena sekali ini juga maknanya sangat, ya, untuk menunjukkan kekuatan lebih. Jadi tidak perlu ada kata amat, kata sekali, karena maknanya sama. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekarang nomor 50. Kita lihat teks nomor 50, bergabung. Kita lihat apa nih? Tidak jarang tes mental ideologi bergabung dengan tes, bukan bergabung. Kalau bergabung dia menyatu, sedangkan seharusnya adalah tergabung. Artinya dilaksanakan secara bersamaan. Jadi jawabannya adalah yang tergabung kurang tepat juga. Kalau tergabung meskipun dilaksanakan secara bersamaan, karena menyatakan di sini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja. Contoh, terjatuh, tidak sengaja jatuh. Tergabung, tidak sengaja bergabung. Sedangkan tes mental ideologi dengan tes wawancara sengaja dilakukan. Berarti yang benar adalah tidak jarang tes mental ideologi digabungkan dengan tes wawancara. Jadi jawabannya yang D, digabungkan. Selanjutnya nomor 51. Nah, pengetahuan dan pemahaman umum. Ini kita memahami wacananya. Inti bacaan di atas 51, inti bacaan di atas artinya maksud utama dari bacaan itu apa? Ya, maksud utama dari bacaan itu apa? Kita baca dulu teksnya. Ketika kita membahas budaya, kita tidak hanya berbicara mengenai tari tradisional, pakaian adat maupun lagu daerah. Namun kita juga membahas budaya sebagai suatu cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan hal yang sangat penting bagi peradaban sebuah bangsa. Karena budaya merupakan jati diri atau karakter yang mencerminkan bangsa tersebut. Sebuah bangsa tidak dapat dikatakan sebagai bangsa yang unggul apabila tidak memiliki budaya untuk maju. Sementara itu menciptakan budaya maju tidak seperti membalikkan telapak tangan. Perlu ada cambuk dari dalam diri bangsa itu sendiri untuk bisa menjadi bangsa yang memiliki budaya maju. Artinya bicara tentang bagaimana budaya dengan perilaku hidup. Karena tidak hanya bicara tentang pakaian tradisional, tari tradisional maupun lagu daerah, tapi tentang cara hidup. Berarti inti dari bacaan itu adalah pembicaraan tentang budaya bangsa berhubungan dengan cara hidup. Jawabannya yang D. Sekarang 52. Gagasan utama paragraf. Jadi gagasan utama itu sebenarnya juga inti dari sebuah paragraf, ya. Inti dari sebuah paragraf itu apa? Tadi kita sudah baca teksnya. Kira-kira apa yang dimaksud atau apa yang ingin disampaikan di dalam teks tersebut? Apakah kerja keras untuk menciptakan budaya maju? Bukan. Pentingnya budaya maju untuk suatu bangsa. Dia membicarakan bagaimana suatu bangsa itu dapat menjadi bangsa yang unggul, yaitu dengan memiliki budaya maju, keinginan untuk maju. Berarti budaya maju itu sangat penting untuk sebuah bangsa. Jawabannya adalah yang B. Sekarang 53. Ringkasan bacaan di atas. Kalau gagasan utama tadi adalah inti dari sebuah bacaan. Kalau ringkasan bacaan artinya kita membuat teks yang panjang, kita ringkas menjadi singkat atau intisarinya saja yang mencakup keseluruhan isi teks. Jadi membuat sebuah intisari
atau poin-poin penting sebuah teks, ya. Intisari atau poin-poin penting sebuah teks, sehingga teks yang panjang menjadi ringkas. Mana kita lihat yang A, budaya sebagai jati diri bangsa perlu dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi, ya, bagian awal. Bila tidak, bangsa tersebut akan kehilangan identitasnya, ya, dan tidak akan mencapai kemajuan. Maka tadi harus ada budaya maju sebagai jati diri bangsa. Jadi 53 jawabannya yang A. Kemudian soal nomor 54. Pernyataannya tidak sesuai, artinya pernyataan yang tidak nyambung, yang tidak padu, yang tidak sama dengan maksud dan isi teks, ya. Kita lihat mana yang tidak nyambung, yang enggak sama dengan isi teks. Budaya merupakan jati diri sebuah bangsa, ada tadi dibicarakan. Bangsa yang unggul adalah bangsa yang memiliki budaya maju, iya, memang itu maksud teks. Menciptakan budaya maju tidaklah mudah, ada disebutkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bangsa yang unggul belum tentu memiliki budaya maju, tidak. Karena untuk menjadi bangsa yang unggul harus memiliki budaya maju. Budaya dapat berarti cara hidup, iya. Budaya adalah cara hidup, berarti yang tidak sesuai adalah yang D. Selanjutnya nomor 55. Topik yang mungkin dibahas, ya. Topik yang mungkin dibahas. Nah, kalau kita bicara topik sama tadi, inti dari sebuah teks. Topik itu adalah inti pembicaraan, inti teks. Kira-kira ketika kamu baca teks ini bicara apa? Sederhananya begitu. Ya, ngomong apa ini teks kepada kita? Apa yang harus kita pahami sebenarnya dasar dari sebuah teks itu? Kita baca dulu teksnya. Bangsa Indonesia dan bangsa Jepang sama-sama memiliki sistem feodalisme yang berorientasi vertikal. Namun bangsa Jepang memiliki budaya malu yang tinggi. Mereka sangat malu jika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Di Indonesia, penerapan kedisiplinan kita saat ini masih terdorong oleh rasa takut terhadap sanksi atau kerugian yang akan diterimanya apabila melanggar peraturan. Hal tersebut cenderung akan timbul apabila kesalahannya diketahui orang lain dan menyebabkan harga dirinya berkurang. Orang Jepang dan orang Indonesia sama-sama memiliki daya tahan dalam menjalankan kehidupan yang sulit dan penuh rintangan. Bedanya, orang Indonesia menerjemahkan tahan menderita itu sebagai kepasrahan pada nasib, hanya menjalani dan menerima hidup apa adanya. Sedangkan orang Jepang melakukan usaha nyata untuk mengubah kondisi yang kurang menguntungkan itu. Nilai budaya dalam mengutamakan kedamaian dan keselarasan menyebabkan masyarakat Indonesia, seperti halnya masyarakat Jepang, dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah. Namun, apabila dikaitkan dengan segi ekonomis, orang Jepang dikenal sangat hemat, cenderung sulit untuk mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang di luar rencana. Kalau orang Indonesia cukup boros, ya. Artinya, topik ini membandingkan antara orang Indonesia dan orang Jepang. Berarti jawabannya antara D dan E. Perbandingan bangsa Indonesia dan bangsa Jepang dari segi pendidikan. Kemudian ada perbandingan bangsa Indonesia dan bangsa Jepang dari segi sosial. Karena sosial adalah perilaku sosialnya, sedangkan di sini tidak membandingkan. Kalau perilaku sosial orang Indonesia dan Jepang sama, yaitu mengutamakan kedamaian dan keselarasan sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia seperti halnya masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah. Berarti bukan membandingkan perkara sosial. Yang dibandingkan di sini adalah perkara pendidikan, artinya mindset atau pola pikirnya yang diperlihatkan di sini. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya 56. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks, artinya pernyataan yang nyambung, yang sama dengan apa yang tertulis di dalam teks. Orang Indonesia dan orang Jepang sama-sama memiliki budaya malu yang tinggi.
Tidak. Orang Jepang punya budaya malu. Orang Indonesia budaya takut. Jepang budaya malu jika melakukan kesalahan, sedangkan orang Indonesia budaya takut jika kesalahannya diketahui oleh orang lain. Berarti tidak sesuai. B. Penerapan disiplin Indonesia berdasar kehendak sendiri, tidak ada dibahas begitu. Yang ada adalah penerapan kedisiplinan di Indonesia saat ini terdorong oleh rasa takut terhadap sebuah sanksi yang akan dihadapi. Orang Indonesia dikenal lebih ramah tamah dibandingkan orang Jepang? Tidak, karena sama-sama orang ramah tamah. Orang Jepang tidak susah mengeluarkan uang untuk keperluan di luar rencana? Tidak, malah dijelaskan bahwa Jepang dikenal sangat hemat, cenderung sulit untuk mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang di luar rencana. Orang Jepang lebih mengusahakan kehidupannya yang sulit ketimbang pasrah pada nasib. Iya. Kalau orang Indonesia pasrah terhadap nasib, kalau dalam teks orang Jepang, bagaimana dia harus mengusahakan kehidupannya? Jawabannya adalah yang 57. Frasa hal tersebut. Ya, frasa hal tersebut pada paragraf ke-1 mengacu pada, kita lihat hal tersebut. Hal tersebut ini artinya mengacu pada kalimat sebelumnya. Di Indonesia, penerapan kedisiplinan saat ini masih terdorong oleh rasa takut terhadap sanksi dan atau kerugian yang akan diterimanya apabila melanggar peraturan. Hal tersebut cenderung artinya penerapan kedisiplinan. Bicara kedisiplinan. Ya kan, mengacu pada itu. Kedisiplinan cenderung akan timbul apabila kesalahannya, ya. Berarti hal tersebut cenderung akan timbul, berarti penerapan kedisiplinan di Indonesia masih terdorong oleh rasa takut. Artinya kalau di Jepang tadi budaya malu karena melakukan kesalahan, orang Indonesia merasa malu dan takut kalau kesalahannya diketahui oleh orang lain. Hal tersebut berarti lebih kepada budaya malu itu tadi. Dia menunjukkan bahwa budaya malu orang Indonesia cenderung akan timbul, seharusnya gitu, apabila kesalahannya diketahui orang lain dan menyebabkan harga dirinya berkurang. Jadi jawabannya yang B, ya. 58. Lawan dari kata keselarasan, selaras artinya seimbang, ya kan? Selaras artinya seimbang, sama rata. Berarti lawannya adalah tidak seimbang. Tidak seimbang artinya yang sama adalah di sini adalah kesenjangan, yang C. 59 topik. Nah, gitu. Kembali lagi topik inti dari teks tersebut adalah kapankah kita harus berhenti minum air putih? Kita harus berhenti minum air putih ketika sudah cukup minum karena minum berlebihan bisa berisiko pada kesehatan akibat kadar sodium menjadi terlalu rendah. Jika warna urin sudah bening jernih, artinya kita telah tercapai status hidrasi optimal. Warna urin kuning gelap adalah pertanda agar kita segera minum lebih banyak. Akan tetapi terlalu banyak minum sebelum dan selama makan berat, misalnya sepiring penuh nasi dengan lauk pauk lengkap dan beberapa jenis sayur sekaligus, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Bagaimana kebutuhan air seusai berolahraga? Jika kita mengeluarkan sangat banyak akibat berlatih berat dalam waktu yang lebih lama, mineral-mineral penting yang hilang tidak cukup ditemukan dalam air putih. Oleh karena itu, daripada minum air putih biasa atau minuman manis, lebih baik kita minum air kelapa. Berarti inti dari tes tersebut adalah bicara kapan kita harus berhenti minum air putih. Kan di awal sudah ada. Kapankah kita harus berhenti minum air putih? Artinya bicara tentang saat yang tepat untuk berhenti minum air putih. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 60. Pernyataan manakah berikut ini yang tidak ada hubungannya dengan isi teks, yang nggak nyambung? Urin yang berwarna kuning gelap menandakan bahwa kita harus segera minum lebih banyak. Ya. Kebutuhan kita akan air putih perlu dikontrol agar tidak terjadi ketidakbaikan. Ya, karena berlebihan juga tidak bagus, karena kehilangan sodium. Kadar sodium dalam tubuh menjadi terlalu
jika kita minum air putih ya menjadi rendah jika kita minum air putih secara berlebihan. Minum manis memiliki kelebihan dibandingkan air putih karena memiliki berbagai zat yang dibutuhkan tubuh. Tidak, karena katanya daripada minum air putih atau yang manis lebih baik minum air kelapa. Mineral-mineral penting yang hilang setelah banyak berkeringat tidak cukup ditemukan dalam air putih. Benar, berarti yang pernyataan yang tidak ada hubungannya adalah yang D. 61. Dalam teks tersebut terdapat penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Adalah kata, kita lihat, tercapai pada kalimat ketiga. Jika warna urin sudah bening jernih, artinya kita telah tercapai. Kalau tercapai ini kan sesuatu yang kita inginkan. Sedangkan status hidrasi optimal ini kan bukan sesuatu yang kita inginkan. Berarti salah penggunaannya. Jawabannya adalah yang A. Sekarang soal terakhir. Makna kata hidrasi. Ya, makna kata hidrasi pada kalimat ketiga. Apa itu hidrasi? Kalau kehilangan cairan tubuh itu dehidrasi. Kelebihan bukan, pengurangan air bukan, yang ada adalah penggabungan dengan air. Ya. Karena air putih terlalu banyak sehingga bergabunglah dengan urin yang menjadi urin kita terlalu putih. Jadi penggabungan dengan air. Jawabannya D. Ya, demikianlah tadi pembahasan kita 32 soal telah kita bahas bersama tentang pemahaman wacana, yaitu kemampuan verbal dan pemahaman umum. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat, terutama bagi adik-adik yang akan mengikuti tes. Jangan berhenti untuk belajar, yakinlah, percayalah. Semoga semuanya bermanfaat dan ketika Anda tes nanti, semua usaha Anda pasti akan membuahkan hasil yang baik dan saya doakan semua akan mendapatkan hasil yang terbaik. Salam sehat, salam selalu dari Primagama, terdepan dalam prestasi. Bye-bye.